Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Farah Nazela dengan NIM 24411000161. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PBO dari dosen mengampu Ibu Sofia Hardi dengan tugas bangun data dan bangun ruang. Saya akan menjelaskan bangun data terlebih dahulu. Di sini ada package bangun datar dan import Java Article Scanner. Public class-nya saya menggunakan bangun datar dan public static void main string args-nya. Kode rumus luas dan menggunakan XYZ. Berikut ya. Baiklah, langsung saya run saja. Baik, di sini ada rumus bangun datar dan berikut daftar rumus bangun datarnya. Ada 1 segitiga, 2 persegi, 3 persegi panjang, 4 belah ketupat, 5 layang-layang, 6 lingkaran, 7 jajar genjang, dan 8 trapesium. Di sini saya akan memilih daftar nomor persegi panjang, yaitu nomor 3. Menginputkan nomor 3. Setelah itu, rumus luas persegi panjang, masukkan panjangnya. Saya memasukkan panjang 12 dan lebarnya 10. Luas persegi panjang 120 cm persegi. Nah, dimana didapatkan ini? Ulas kembali. Daftar rumus bangun datar, saya memilih nomor 3, yaitu persegi panjang dengan rumus luas persegi panjang adalah luas dikali panjang dikali lebar. Dengan memasukkan panjang 12 dan memasukkan lebar 10, maka yang dihasilkan adalah 120 cm persegi. Baik, langsung saja ke bangun datar. Bangun ruang maksud saya. Caranya hampir sama dengan yang bangun datar tadi, hanya di sini hanya membedakan bangun package sama public class, terus rumus-rumus di dalamnya. Langsung saja kita run. Di bangun datar ini terdapat 7 bangun ruang. Yang pertama 1 kubus, 2 balok, 3 limas, 4 tabung, 5 kerucut, 6 prisma, dan 7 bola. Masukkan pilihan. Di sini saya memasukkan pilihan memilih angka 2, nomor 2, yaitu balok. Masukkan nilai panjang dari balok. Saya masukkan nilai 11, lebar balok 24, dan tinggi 15. Volume balok adalah 11 dikali 24 dikali 15. Berikut saya ulas kembali. Di sini saya memilih bangun ruang yang nomor 2 yaitu balok. Rumus volume balok adalah panjang dikali lebar dikali tinggi.
Dengan nilai panjang saya masukkan nilai 11, nilai lebar saya masukkan nilai 24, dan nilai tinggi saya masukkan nilai 15. Maka dihasilkanlah 3960 cm per kubik. Lanjut, di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS yang tugas pemrograman Java yang berisi enkapsulasi, inheritance, dan polymorphisme. Di sini saya memilih inheritance. Yang pertama, contoh inheritance atau pewarisan dalam OOP misalnya sebagai berikut, yaitu saya memilih karyawan, dosen, dan lain. Ada kelas karyawan yang memiliki atribut NIP, nama, dan jenis kelamin, serta 2 metode, dan yaitu masuk kerja dan ini metode masuk kerja dan metode beri nama, string nama. Dibuat kelas baru yaitu dosen. Di sini saya buat baru yaitu dosen. Kelas karyawan akan diwariskan ke dosen. Dalam source code untuk membuat pewarisan digunakan keyword extend. Jadi, si karyawan ini mewariskan ke si dosen dengan menggunakan extend ketika menuliskan deklarasi kelas. Ini dia, mewariskan. Ini yang dikatakan inheritance. Ketika kelas dosen dibuat objeknya, objek dosen akan dapat menggunakan atribut-atribut dalam dan metode-metode yang dimiliki oleh kelas induk, yaitu karyawan. Misal di sini dosen dapat menggunakan metode masuk kerja dan dideklarasikan di kelas karyawan. Ini dia. Langsung saja kita run. Nah, di sini ada masuk kerja. Inilah yang diwariskan atau diturunkan dari si karyawan terhadap dosen. Extend itu digunakan dalam sebuah deklarasi kelas untuk menentukan superclass, di mana digunakan dalam deklarasi interface untuk menentukan satu atau lebih sebuah interface. Dan sedangkan inheritance atau pewarisan serta penurunan adalah konsep pemrograman di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimiliki kepada kelas lain. Nah, ini kan tadi ada di si karyawan, dan si karyawan menurunkan ke si dosen, lalu si dosen ini menginheritance atau mewariskan lagi, yaitu masuk kerja. Baik, saya lanjut ke soal kuis 2. Di sini saya menggunakan GUI dengan nomor 2. Saya memilih nomor 2 dengan nomor 2 ini tugasnya jika nilai angka lebih besar dari 75 dan nilai angka lebih kecil sama dengan 100, maka termasuk kategori A. Dan jika nilai angka lebih besar dari 50 dan nilai angka lebih kecil sama dengan 75, berarti kategori B. Jika nilai angka lebih besar 25 dan nilai angka lebih kecil sama dengan 50, masuk kategori C. Dan jika nilai angka lebih kecil dari 0 dan nilai angka lebih besar dari 25, maka nilai D. Langsung saja kita run.
saya masukkan angka 89, maka hasilnya nilai huruf dari 89 adalah A. Saya jelaskan. Nilai dari 89 termasuk kategori A, karena angka 89 lebih besar dari 75 dan lebih kecil sama dengan 100. Jadi, jika nilai angka lebih besar dari 75 yaitu 89 dan nilai angka 89 lebih kecil sama dengan 100, maka memasuki kategori A. Lanjut, saya milih nomor 7. Nomor 7 itu menjelaskan soalnya mengenai bilangan ganjil dan genap. Saya masukkan angka 15. Angka 15 adalah bilangan ganjil. Dikatakan 15 bilangan ganjil karena 15 jika di mod 2 menghasilkan sisa hasil bagi 1, maka dari itu bilangan tersebut dikatakan bilangan ganjil. Baik, saya lanjut tugas UAS. Di sini soal pertama disuruh membuat vending machine. Langsung saya run saja. Nah, di sini ada vending machine, jumlah uang dan kembalian, dan pil item. Di sini terdapat 6 item, yaitu minuman. Item minuman yaitu Sprite, Coca-Cola, Pepsi, Fanta, Segar, Pocari Sweat dengan harga masing-masing. Di sini ada button beli, button hapus, dan button batal. Saya masukkan jumlah uang 50.000. Saya membeli 6 Coca-Cola 1, Pepsi 1, Segar 1. Saya beli Coca-Cola. Maka kembaliannya 44.000. Jika ingin membeli lagi, saya memilih yaitu dan Fanta 44,5. Di sini saya tidak bisa memilih 2, 3, hanya satu-satu saja. Nanti jika diklik lagi dan beli, maka kembaliannya akan berkurang. Di sini saya menggunakan uang kertas. Dan ini soal nomor 4-nya. Nomor 5 itu inheritance, enkapsulasi sama polimorfisme. Enkapsulasi itu adalah pembungkusan. Enkapsulasi adalah mekanisme yang mengikat kode program dan data yang dimanipulasi secara bersamaan pada bahasa pemrograman Java. Secara teknis, enkapsulasi menyembunyikan data atau variabel dari kelas lain dan hanya dapat diakses oleh anggota fungsi dari kelas itu sendiri yang telah dideklarasikan.
langsung ke programnya, yaitu ada private nih, ini private string nama dan private integer name. Nanti yang dibungkus mengalami pembungkusan adalah nama dan integer. Langsung saya run saja running programnya. Itu nama Farah Nazela. Langsung polimorfisme. Di polimorfisme ini ada nama mahasiswa, NIM dan mahasiswa, nama NIM dan prodi. Mahasiswa ini dia polimorfisme, data mahasiswa, public void-nya, sistem outprint lah data mahasiswa. Polimorfisme. Polimorfisme merupakan sebuah konsep di mana kelas memiliki banyak bentuk metode yang berbeda meskipun namanya sama. Nah, maksud dari bentuk adalah isinya yang berbeda namun tipe datanya dan parameternya berbeda. Nah, ini kan tadi saya sudah menyebutkan ininya kan berbeda-beda, ada mahasiswa, nama, NIM, dan prodi. Meskipun berbeda-beda nanti bisa disatukan. Ini mahasiswa, ini nama, NIM, dan juga prodi. Langsung saya run saja. Data mahasiswa ini nama Farah Nazela, NIM 204.1.1.00161 dan prodi sistem informasi. Lanjut, inheritance. Inheritance ini adalah pewarisan atau penurunan, di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimiliki kepada kelas lain. Manusia, Farah, mahasiswa. Di sini ada main. Farah ada, mahasiswa ada, main. Ini dia inheritance-nya. Nama, terus mahasiswa, manusia, mahasiswa dan mahasiswa, manusia. Ini nama dan ini namanya. Langsung run saja. Nah, di sini ada data diri mahasiswa, namanya Farah Nazela dari Sumeneb, namanya Lufis dari Sumeneb. Langsung nomor
soal nomor 5 yaitu demo konstruktor. Langsung saya run saja. Nah, di sini ada username, bukannya kode, dan password copy. Konstruktor itu sendiri adalah sebuah metode yang dieksekusi saat pembuatan objek, sementara untuk destruktor adalah kebalikan dari konstruktor, dan Java tidak memiliki destruktor karena menggunakan metode garbage collector yang hanya ada di Pascal, di pemrograman bahasa Pascal dan C++ dan C. Terima kasih, hanya ini dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.